Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Second Life Ranker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sistem kemudian memberitahu jika lantai 10 adalah ujian individual dan bermain party masih belum bisa dipersiapkan. Jungwoo menanyakan apakah tidak masalah meninggalkan mereka di sini, dan Pandey mengatakan sudah terlambat bagi mereka. Jungwoo mengatakan kalau begitu dirinya akan pergi, dan Edora bersama dengan Pandey mengatakan baiklah kalau begitu. Lantai 10 adalah ruangan putih, di mana itu adalah ruang waktu yang terpisah dari tower, dan tugasnya adalah untuk keluar dari tempat ini dengan caranya sendiri. Jungwoo berpikir tingkat kesulitan lantai 10 tidak bisa dibandingkan dengan lantai 9 ke bawahnya. Meskipun digabungkan, kebanyakan para pemain akan tumbang di sini. Jungwoo ingat jika adiknya sempat berpikir akan menyelesaikan lantai 10 dengan mudah, tapi nyatanya tower ini membuat mereka kembali merasa putus asa. Lantai 10 menghapus semua harapan, tidak ada teman, keluarga, maupun seseorang yang akan membantunya memberikan petunjuk untuk bisa keluar dari tempat ini. Tidak peduli seberapa hebat seseorang, kekuatan mental berbeda dari kelelahan fisik, dan tim Ardia kesulitan menghadapinya untuk pertama kalinya. Ketika seseorang jatuh bermain solo setelah bermain party, mereka tidak akan percaya lagi dengan kemampuannya sendiri, dan pikiran mereka akan terguncang. Akan tetapi bagi Jungwoo, semua itu tidak berpengaruh padanya, karena dirinya tahu jika di lantai 10 pasti ada pintu keluar yang sebenarnya, dan dirinya tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Seketika itu, Jungwoo langsung menebaskan pisaunya ke arah salah satu pintu warna merah, dan dia akhirnya mendapatkan pecahan tersembunyi tersebut. Dengan kecepatan penyelesaian selama 83 jam 2 menit, Jungwoo berhasil memecahkan rekor adiknya sendiri, tapi Jungwoo masih sama tidak memasukkan namanya ke dalam Hall of Fame. Selain itu, Jungwoo juga mendapatkan pecahan tersembunyi terakhirnya, yaitu kunci Hades, beserta dengan cincin es dan juga Skull Crash. Karena Jungwoo telah berhasil mengumpulkan semua kunci tersembunyi, sistem langsung menggabungkan ke-12 kunci tersebut menjadi kunci Olympus. Karena syaratnya telah terpenuhi, Jungwoo diperbolehkan untuk mendapatkan salah satu item pilihannya di dalam gudang para dewa Olympus. Jungwoo berpikir untuk mendapatkan Zeus Astrave dan Tenor Aegis, karena kedua benda itu adalah harta karun terbaik dalam dunia ini. Tak lama kemudian, sebuah pintu raksasa yang tidak lain adalah pintu masuk ke perbendaharaan Olympus akhirnya telah muncul di hadapannya. Jungwoo berpikir apakah ini adalah perbendaharaan Olympus itu, dan dia kemudian memasukkan kuncinya dan membukanya. Namun ketika membuka pintu tersebut, tampaknya Jungwoo malah disambut oleh seorang dewa yang menjaga perbendaharaan Olympus. Hermes, satu-satunya dewa yang dapat dengan bebas melakukan perjalanan surga dan neraka, bahkan banyak yang menginginkan posisinya untuk menjaga perbendaharaan Olympus. Hermes menanyakan apakah dia itu adalah bocah yang mengejutkan para manajer lantai pemula dan membuat mereka semua menjadi gaduh. Hermes mengatakan beberapa telah mengunjungi tempat ini, tapi sepertinya belum pernah ada anak baru yang bisa memasuki tempat ini lebih awal. Hermes mengatakan dia ini sungguh mengejutkan, tapi Jungwoo mengatakan dirinya ingin pergi ke perbendaharaan Olympus. Hermes tentunya tertawa sembari mengatakan dirinya mengerti, jadi dirinya akan segera mengabulkan permintaannya tersebut. Seketika itu, Hermes menepukkan tangannya dan sebuah gerbang besar di belakangnya langsung terbuka. Ketika masuk, Jungwoo langsung disambut dengan ratusan artefak dan juga senjata dewa Olympus yang bisa dipilih olehnya. Hermes mengatakan dirinya sepertinya tahu apa yang ingin dia ambil, jadi apakah dia tidak pernah berpikir untuk memiliki ini, karena benda ini juga adalah salah satu pilihan yang bagus. Hermes mengatakan jika dia memilih salah satu di antara mereka, maka dia akan diakui sebagai utusan sang dewa. Utusan sang dewa atau bisa disebut sebagai avatar dewa, memiliki wewenang, kendali, kekuasaan, serta kekuatan di luar nalar bagi manusia biasa. Khususnya Hermes adalah salah satu dari 12 dewa Olympus. Menjadi pengikut tugas semacam itu adalah manfaat luar biasa, tapi itu masih belum cukup untuk mengalahkan artefak Astrave Zeus. Jungwoo tahu jika tawaran ini sangatlah bagus, tapi dirinya tidak ingin terjebak di dalam satu tempat, dan Jungwoo mengatakan dirinya meminta maaf.
Hermes mengatakan tidak masalah, tapi dirinya akan memberikannya jalannya sendiri, jadi jangan khawatir. Jungwoo sebenarnya heran memangnya jalan apa yang sedang dia maksud, tapi Jungwoo rasa ini bukan sesuatu yang harus dirinya pikirkan sekarang. Ketika Jungwoo berjalan, para artefak itu memanggil Jungwoo agar memilihnya, bahkan mereka mengatakan jika dia tidak akan pernah menyesal setelah memilihnya. Akan tetapi, semua ucapan para artefak itu tidak ada yang didengarkan olehnya karena Jungwoo sudah memiliki target yang harus dirinya dapatkan. Beberapa saat kemudian, Jungwoo akhirnya telah memasuki sebuah tempat yang mirip sebuah altar dewa yang seperti menggambarkan ke-12 dewa Olympus. Tak lama kemudian, Jungwoo akhirnya telah menemukan gambar Dewi Athena yang merupakan dewi perang dan perlindungan. Jungwoo berpikir apakah ini adalah kepala Gorgon yang dikatakan siapapun yang melihat matanya akan berubah menjadi batu. Jungwoo tentunya ingin menerima Brisa Aegis sebagai hadiahnya, tapi sebelum itu Jungwoo juga mencari di mana lokasi tombak Zeus. Namun ketika Jungwoo sedang mencarinya, dia malah merasa jika arlojinya mulai bergerak dan dia langsung memeriksanya. Bukan hanya bergerak saja, tetapi Jungwoo memahami jika arlojinya membantunya untuk menemukan di mana tombak Zeus disembunyikan. Melihat adanya sebuah celah di balik lukisan tersebut, Jungwoo rasa jika ini adalah petunjuk yang bisa dirinya dapatkan. Benar saja ketika Jungwoo memasuki ruangan tersebut di balik lukisan Zeus, Jungwoo langsung menemukan astrafe Zeus yang sedang dipegang oleh patung Zeus sendiri. Dalam mitologinya, Zeus menghantamkan petirnya ketika dia menaklukkan ayahnya sendiri, yaitu Kronos beserta dengan Titanium Shinto. Jika dirinya menggabungkan ke-12 senjata dewa yang berada di luar sana, maka astrafe Zeus ini akan sebanding dengan mereka semua. Insting Jungwoo mengatakan untuk segera mengambil astrafe Zeus, tapi tampaknya senjata tersebut malah langsung hancur ketika dipegang. Jungwoo tentunya heran kenapa artefaknya malah langsung hancur begitu saja begitu dirinya memeganginya. Jungwoo berpikir memangnya apa yang sudah terjadi, apakah astrafe Zeus memang sudah rusak atau apakah ada sesuatu yang tidak dirinya ketahui. Akan tetapi tampaknya astrafe Zeus tidak menghilang begitu saja karena kekuatan sejati dari senjata tersebut malah seperti terserap ke dalam gelang hitamnya sendiri. Bukan hanya menyerap saja, tetapi gelang hitam itu sekarang juga tampaknya memberikan rantai yang menutupi lengannya. Jungwoo berpikir apa yang sebenarnya sudah terjadi. Dirinya tidak pernah menduga jika akan terjadi sesuatu seperti ini. Jungwoo rasa untuk saat ini tidak perlu berkecil hati, karena pertama-tama dirinya harus mencari tahu situasi sebelum dan sesudahnya. Tak lama kemudian, sistem menampilkan keputusasaan Raja Ebon, di mana di masa lalu mereka setiap hari merasa ketakutan karena tidak dapat memiliki kecerdikan untuk menghadapi sang Raja Ebon. Mereka akhirnya mengkhianatinya dan melemparkannya ke dalam kegelapan, sehingga Raja Ebon gemetaran karena pengkhianatan selama bertahun-tahun, berkat dia juga dikecedakan yang menahannya diubah menjadi anggota tubuhnya sendiri. Cetakan atau artefak tersebut memiliki skill kematian kolektor yang dapat memulihkan jiwa pemiliknya tergantung seberapa banyak jiwa yang dia kumpulkan. Pelayan sagu adalah skill di mana pemiliknya dapat mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan tertentu untuk mengembangkan hantu menjadi iblis. Hyugi, sebuah bilah hitam adalah bentuk yang diperkuat, namun dengan mengkonsumsi jiwa, itu akan meningkatkan daya rusak bilah hitamnya tersebut. Jungwoo tentunya cukup terkejut karena baru pertama kali ini dirinya pernah mendengarkan nama Raja Ebon dan itu tidak pernah tertuliskan di dalam buku harian adiknya sendiri. Jungwoo rasa jika semua ini ada kaitannya dengan ular akasik yang menghargai dan menjaga gelang hitam agar pemilik sebenarnya kembali menemuinya. Jungwoo rasa setelah ini selesai, dirinya harus berpikir positif dulu. Jika dirinya kehilangan sesuatu, tidak ada gunanya untuk memikirkannya lagi. Setelah keluar dari perbendaharaan Olympus, Jungwoo disambut oleh Evil Kega dengan ucapan selamat karena sudah kembali dari menyelesaikan semua zona pemulanya. Jungwoo kemudian menanyakan kenapa astrafe Zeus menghilang begitu saja ketika dirinya pegang, tapi Evil Kega mengatakan itu rahasia bisnis. Jungwoo juga menanyakan apakah dia bisa memberitahu siapa Raja Ebon itu, tapi Evil Kega mengatakan jika itu juga rahasia bisnis. Jungwoo menanyakan kenapa gelang ini diberikan padanya, tapi Evil Kega mengatakan jika Towerlah yang memberikan imbalan itu atas prestasinya, jadi tidak ada alasan lain untuk memberikannya.
Evil Gega mengatakan mereka hanya menjadi juru bicara menara saja dan semua penantang adalah pelopor, dan sebagai pelopor jumlah pertanyaan yang bisa dijawab oleh mereka sangatlah terbatas. Jungwoo rasa jika semua ini berkaitan dengan Raja Ebon, tapi untuk sekarang dirinya harus kembali berkonsentrasi dalam tugasnya. Evil Gega mengatakan sepertinya dia sudah memikirkan suatu rencana, jadi sebaiknya mereka beralih pada hadiah penyelesaiannya. Jungwoo mengatakan dirinya ingin menggabungkan semua hadiah yang dirinya dapatkan dari lantai 1 sampai lantai 10 menjadi satu hadiah. Evil Gega menanyakan apakah dia memiliki keinginan, dan Jungwoo mengatakan dirinya ingin Astra Zeus, tapi Evil Gega mengatakan dirinya menemukan sesuatu yang lebih baik. Evil Gega kemudian memberikan Aegis sebagai hadiah atas prestasinya tersebut karena dia sebelumnya tidak sempat mendapatkannya. Ya, sedikit curhat guys, ini manhwa banyak banget ngomongnya, harus ngetik bahasa sendiri biar bisa dimengerti, apalagi translatornya pakai Google Translate, jadi bahasanya juga jadi agak tidak nyambung. Evil Gega berpikir jika pria ini tidak hanya membangunkan Raja Ebon, tetapi juga mendapatkan Aegis, jadi player yang satu ini memang sangat menyenangkan. Evil Gega penasaran bagaimana Laples akan menghadapi pria bertopeng ini, terlebih orang itu adalah orang yang memiliki keingintahuan tinggi. Sekarang ini, pria berambut kuning melaporkan jika lantai pertama sampai lantai 10, rekornya sudah diperbarui semua. Melihat bagaimana si penimbun itu masih menyembunyikan identitasnya, Bahal berpikir ini lebih baik dari apa yang dirinya harapkan. Pria berambut kuning menanyakan apakah Tuan Bahal tidak khawatir, karena dia juga telah memecahkan rekornya sendiri. Bahal mengatakan bukankah setiap generasi memiliki kekuatannya masing-masing, dan rambut kuning mengatakan jika itu hanyalah pendapat pribadinya saja. Bahal memberitahu jika dirinya lebih suka anjing itu menggonggong lebih keras, tapi menangis kemudian saat mengetahui kenyataannya. Bahal mengatakan semua itu bohong jika dirinya tidak memikirkannya sama sekali, karena Ardia adalah jalan setapak yang pernah dirinya jalani. Bahal mengatakan semua itu adalah masa lalu yang sudah lama sekali, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk mengingatnya kembali. Satu-satunya yang terpenting baginya sekarang adalah membawa kandidat luar biasa ini masuk ke dalam genggaman tangan mereka. Bahal mengatakan jika pria itu terlalu lama tidak berada di pihak mereka, maka mereka juga harus memikirkan cara untuk menghancurkan semangatnya itu. Bahal mencontohkan seperti Ardia yang dulu, di mana dirinya ingin mendapatkannya entah bagaimanapun caranya, tapi semua itu tidaklah mudah. Karena itulah, Bahal menaiki menara dan bergabung bersama dengan salah satu dari 8 klan besar, agar dirinya bisa menjangkau apa yang tidak bisa dirinya capai. Tentu saja, tujuan Bahal adalah untuk berada di antara mereka, dan menginjak-injak seseorang yang tidak pantas untuk mendapatkannya. Rambut kuning mengatakan agar Tuan Bahal tetap berhati-hati, dan Bahal mengatakan bukankah dia sudah melihatnya sendiri. Rambut kuning menanyakan apakah Tuan Bahal masih curiga terhadap ratu mereka, tapi Bahal malah mengalihkan pembicaraan mereka. Bahal menanyakan apakah di sini adalah lokasi yang mereka temukan, dan rambut kuning mengatakan jika itu sesuai dengan koordinat yang mereka terima. Melihat bagaimana sebuah portal menuju Arang dan bisa terbuka di tempat sepenjil ini, Bahal rasa jika mereka benar-benar menjaganya dengan baik. Bahal kemudian menginstruksikan semua pasukannya untuk segera bersiap, karena mereka tidak boleh membiarkan kesempatan langka ini pergi begitu saja. Melihat bagaimana wajah kawan lamanya muncul, Bahal tentunya jadi sangat bersemangat untuk melakukannya. Bahal kemudian memerintahkan semua pasukannya untuk segera menyerang mereka, dan seketika itu, puluhan sihir dan anak panah melayang ke arah Leonte. Karena Bahal menyerang mereka secara mendadak setelah pasukannya keluar dari portal, tentunya membuat Bahal tidak bisa menghindari semua serangan tersebut. Alhasil karena serangan dadakan tersebut dilancarkan tanpa ampun, Leonte tentunya menderita luka parah karena sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan darah. Melihat jika si penyerangnya adalah Bahal, Leonte tentunya berteriak berani dia melakukan ini padanya. Bahal yang sangat senang tentunya menyapa Leonte sembari menanyakan apakah dia baik-baik saja, sudah lama sekali mereka tidak berjumpa. Namun karena Leonte sudah sangat kesal padanya, dia langsung melancarkan pukulannya kepada Bahal tanpa menjawab sapaan dari teman lamanya itu. Akan tetapi, Bahal dengan mudahnya bisa menahan pukulan dari Leonte, seperti mereka sudah tidak berada di level yang sama. Leonte menanyakan apakah dia tahu apa yang telah dia lakukan setelah menyerangnya, apakah dia ingin Red Dragon dan juga jurus surat berperang.
Bahal mengatakan memangnya siapa yang akan peduli, lagi pula dia ini bukanlah salah satu dari 5 dewa yang memerintah King Hua. Bahal menanyakan apakah dia tidak berpikir jika ini adalah sebuah awal dari suatu peristiwa yang akan terjadi dalam waktu yang lama. Bahal mengatakan sebenarnya dirinya cukup malu untuk pernah berteman dengannya, jadi dirinya akan mengakhirinya dengan tangannya sendiri. Seketika itu, Bahal menyerang Leonte dari belakang menggunakan sihirnya dan membuat Leonte jadinya semakin terluka parah. Bahal mengatakan jika dia menyerahkan power origin itu, maka dirinya sebagai kawan lama akan membunuhnya tanpa rasa sakit, tapi Leonte tidak menjawabnya sama sekali. Bahal mengatakan sepertinya harga dirinya itu terlalu tinggi untuk selevelnya, jadi dirinya akan mengajarnya terlebih dulu, baru setelah itu mereka akan berbicara lagi. Sekarang ini, Jungwoo telah sampai di lantai 11, yaitu Hall of Dream, sebuah tempat di mana dunia indah layaknya sebuah mimpi. Jungwoo berpikir kenapa Eudora dan Pante masih belum sampai kemari, tapi dia rasa mungkin sebaiknya dirinya menunggu mereka sebentar. Akan tetapi ketika menunggu Eudora dan Pante, Jungwoo malah kedatangan seorang tamu, yaitu seekor manusia kelinci. Manusia kelinci itu memperkenalkan dirinya sebagai Laples yang merupakan penjaga lantai 11 dan juga 12 dewa makam manajer. Laples berpikir akhirnya dirinya bisa bertemu dengan seseorang yang membuat komunitas pengawas menara menjadi bersemangat. Laples ingat jika dirinya diharuskan untuk memberikan perlakuan spesial pada Rookie yang satu ini, tapi sebenarnya dirinya tidak ingin melewatkan selai madu sebesar ini. Laples menanyakan apakah dia sudah mengetahui tentang perubahan peraturan di lantai 11 dan Jungwoo mengatakan tidak ada ruang tunggu lagi di sini. Jungwoo mengatakan bukankah mulai dari sekarang hanya akan ada misi jangka panjang, dan Laples membenarkan karena pemain harus mengatasi kekurangan mereka dan melatihnya dalam situasi yang lebih berbahaya untuk bisa menjadi seorang dewa. Dari semua teks panjang yang tidak jelas terjemahannya, intinya mulai dari lantai 11 pemain tidak akan dalam kondisi terbaiknya karena ruang istirahat sudah ditutup. Sekalipun peserta gagal di lantai tersebut, dia tidak akan naik ataupun turun, tapi dia harus menyembuhkan dirinya sendiri dengan tanaman yang ada di lantai tersebut. Sampai peserta berhasil menyelesaikan ujian lantai tersebut, mereka akan menjadi penghuni tetap di lantai tersebut. Laples mengatakan jika dia tidak memiliki pertanyaan, maka dirinya akan memulai ujiannya sekarang juga. Tugas lantai 11 adalah untuk menetaskan sebuah wansu dengan memberikannya mimpi dan pengabdian, beserta dengan penderitaan dan kesulitannya. Tidak ada yang tahu apa yang akan keluar dari dalam sana, namun yang jelas jika wansu akan mengambil bentuk dari mimpi sang pemilik. Namun perlu diingat, wansu masihlah seekor bayi, jadi pemilik harus memberikannya makanan dengan baik dan juga hal-hal baik, karena semakin baik dia merawatnya, maka wansu juga akan menjadi semakin kuat. Laples menanyakan apakah masih ada yang ingin ditanyakan, tapi Jungwoo mengatakan tidak. Laples tentunya langsung berpamitan untuk pergi, tapi dalam pikirannya Jungwoo, merawat telur wansu akan menjadi tugas yang sangat merepotkan untuknya.